banyak masyarakat yang menginginkan seorang calon presiden itu adalah sipil militer. Nah, kalau dengan Pak Andika Perkasa ini luar biasa teman-teman. Pak Anies ini punya elektabilitas yang cukup tinggi. Kemudian Pak Andika Perkasa saat ini menjabat sebagai Panglima TNI, sehingga sangat mungkin kalau Pak Anies Baswedan itu diduetkan dengan Jenderal Andika Perkasa. Anies juga sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya duet bareng AHY. Sudah partainya nyaris gurem, kadernya banyak yang korupsi, ketua partainya pernah gagal jadi gubernur DKI dan jadi TNI berhenti di tengah jalan. Mau jadi cawapres saya pula, sorry lah yaw. Tema tentang sandiwara politik tetap yang menjadi primadona. Karena dalam politik itu ada semua subtemanya. Dari cinta, benci, pengorbanan, pengkhianatan, sampai pertempuran tanpa akhir pun ada. Kisah cinta politik antara Anies dan AHY juga seolah masuk dalam tema panggung sandiwara. Katanya mau menyejahterakan masyarakat. AHY itu lagi bermimpi. AHY dan Anies Baswedan itu lagi bermimpi menjadi pasangan yang serasi. Padahal AHY itu belum punya pengalaman apa-apa, ya kan? Tiba-tiba mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tinggal deal duet Anies Baswedan dan Andika Perkasa serasi, AHY harus legowo demi kepentingan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melakukan manuver. Dirinya terlihat mengunjungi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantor Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI Jakarta Pusat Jumat 15 Oktober 2022. Hal ini tentu menjadi perhatian sejumlah pihak mengingat dua tokoh tersebut termasuk dalam jajaran bursa Pilpres 2024. Banyak yang mengatakan keduanya terlihat serasi, termasuk Faisal Assegaf yang menyoroti kedua tokoh tersebut. Dirinya ingat betul keduanya termasuk dalam radar bakal calon presiden dari Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu. Hal inilah yang dirinya menduga adanya sesuatu dalam pertemuan tersebut, termasuk kemungkinan keduanya akan menjadi pasangan dalam Pilpres 2024. Hanya saja, Ketua Umum Surya Paloh pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wapres Yusuf Kala, dan PKS belum deal akan hal tersebut. Lebih lanjut, kata dia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mesti berbesar hati untuk kepentingan bersama. Dirinya bahkan mendorong AHY untuk mau membuat kedua tokoh tersebut semakin dekat. Zulfan Lindan ungkap awal mula penonaktifkan dirinya dari Nasdem, saya di WA katanya Paloh marah. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan merespon atas penonaktifan dirinya dari kepengurusan DPP Nasdem. Zulfan mengatakan penonaktifan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen Nasdem Johnny Plate bahwa Ketua Umum Surya Paloh marah atas pernyataannya. Adapun pernyataan yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Johnny soal Anies antitesis Jokowi. Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak paham apa yang diucapkannya. Dia menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP Nasdem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Jasa Marga. Sebab menurut Zulfan, menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itu, kata dia, surat pengunduran diri tersebut ditandatangani Joni sebagai Sekjen dan Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem. Lebih lanjut, Zulfan memprotes ketika isi surat penonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatasnamakan fungsionaris partai. Dianggap bikin gaduh. Diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menonaktifkan elit partainya Zulfan Lindan. Hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga jelas Surya, Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik. Anies antitesis Jokowi.
Jokowi. Sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialektika filsafat. Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut. Rumahnya digusur atas perintah Anies Baswedan. Ex-elit Nasdem, Gubernur jahat kami mengutukmu. Politikus dan aktivis Wanda Hamidah mengatakan dengan tegas bahwa Anies Baswedan adalah seorang gubernur yang zalim. Dirinya yang diketahui merupakan mantan Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta ini mengatakan hal tersebut setelah dirinya mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Menurutnya, rumah yang telah ditinggalinya sejak 1960 itu berusaha dikosongkan dengan paksa atas perintah mantan Menteri Pendidikan tersebut. Selain itu, dalam unggahan lain memperlihatkan Om dari Wanda Hamidah sampai terkapar imbas penggerudukan Satpol PP. Bahkan Wanda Hamidah turut meminta bantuan dari para netizen agar memviralkan penggerudukan Satpol PP DKI Jakarta ke rumahnya. Sebelumnya, artis dan politikus Wanda Hamidah cium adanya dugaan tindakan sewenang-wenang Gubernur DKI Jakarta kala rumahnya akan digusur Pemprov DKI Jakarta. Kabar ini disampaikan langsung oleh Wanda Hamidah melalui unggahan pada akun media sosial Instagram pribadinya bernama @wanda_hamidah yang telah terverifikasi. Dalam unggahan pertama tentang penggusuran rumahnya, Wanda Hamidah membeberkan adanya dugaan tindakan kurang etis. Dalam keterangan yang disampaikan Wanda Hamidah, rumah tersebut sudah ditinggalinya sejak 1960 silam ini. Selain itu, Wanda Hamidah juga membeberkan adanya pemaksaan penggusuran dengan memerintahkan aparat serta mengirimkan alat berat. Selain itu, Wanda Hamidah juga meminta perlindungan hukum oleh Presiden Joko Widodo hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Pada video lainnya memperlihatkan aparat sampai menggoyang-goyang pagar rumah Wanda Hamidah guna melakukan penggusuran. Dalam video lain, terpantau adanya diskusi antara pihak keluarga Wanda Hamidah dengan pihak-pihak yang akan menggusur kediamannya. Hingga berita ini tayang masih belum diketahui pasti kenapa rumah Wanda Hamidah yang sudah didiami sejak 1960 bakal digusur. Pantas tak ngegas usung Capres 2024, PDIP ternyata satu-satunya partai dengan 4 kekuatan super ini. Kandidasi buat pemilihan presiden 2024 sudah memanas, berbagai partai politik sudah melakukan berbagai manuver dengan mengusung calon presiden. Mulai dari Partai Gerindra dan PKB yang sudah mesra dengan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum hingga Partai Nasional Demokrat yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Kendati demikian, di tengah keriuhan itu, partai pemegang suara terbesar di Pilpres 2019 lalu, yakni PDI Perjuangan, masih belum menentukan calonnya secara resmi. Tak kunjung bersiulnya PDIP soal capres mereka rupanya didukung oleh kekuatan politik mereka sendiri. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan bahwa PDIP memiliki instrumen politik lengkap sehingga percaya diri belum mengusung satupun calon presiden seperti partai lainnya. Setidaknya menurut Adi ada 4 instrumen politik penguat PDIP yang membuat partai tersebut masih anteng di tengah memanasnya politik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memperkirakan calon presiden yang akan diusung partainya pada pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023. Terkait pengumuman capres, menurutnya PDIP telah memiliki pengalaman pemilu berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU RI. Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada pemilu 2019, menurut Hasto tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang pada saat itu. PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok capres 2024 yang berani mengambil keputusan maupun membawa Indonesia memimpin bangsa di dunia dan memiliki rekam jejak kuat. Tidak hanya itu, kata Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol. Dukungan kekuatan kolektif parpol menurut dia penting untuk menghindarkan pemerintahan ke depan dari terpaan tsunami politik seperti awal kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala pada 2014.